Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah e-bisnis kelas 195C12 Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Ciledug. Anggota kami terdiri dari 5 orang anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Arifin. Yang kedua ada Nisa Anandia Febrianti. Yang kedua ada Alkarion Saputra. Ada Ipan Nur Adiansa, dan yang kelima ada Brinda Angela. Pada kesempatan kali ini kelompok kami ingin menjelaskan sedikit terkait proses supply chain management atau SCM, yang mana materi SCM ini ada pertemuan 15 di mata kuliah e-bisnis. Baik, untuk kesempatan pertama saya akan menjelaskan sedikit SCM atau supply chain management ini. Apa saja kendala, apa saja proses yang semua supply chain management. Supply chain management itu merupakan suatu kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, penjadwalan arus produk dari mulai pengadaan hingga pendistribusian kepada konsumen, atau disebut juga jaringan antar perusahaan yang bekerja secara bersama-sama untuk membuat dan menyalurkan produk atau jasa kepada konsumen akhir. Itu yang disebut dengan supply chain management. Dengan supply chain management, rantai pasok dirancang dengan sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan dengan cara-cara yang paling efektif dan efisien. Di sini ada sedikit gambaran arus proses yang terjadi pada supply chain management. Ada penyedia bahan baku atau pabrik, ada supplier, retailer, toko, dan akhirnya pada diterima pada konsumen akhir. Itu beberapa arus dilakukan pada SCM tersebut. Supply chain management, di sini ada penjelasan sedikit terkait supply chain management, sebuah rangkaian atau jaringan perusahaan-perusahaan yang bekerja secara bersama-sama untuk membuat dan menyalurkan produk atau jasa kepada konsumen akhir. Dan yang saya sebutkan itu ada rangkaian atau jaringan ini tentang dari penambangan bahan mentah dari bagian hulu sampai dengan retail di bagian hilir. Ada 3 aliran dalam supply chain, yaitu aliran material, aliran yang mengalir dari hulu ke hilir. Contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik, itu dari hulu ke hilir. Terus ada yang disebut dengan aliran informasi. Aliran informasi ini ya bisa terjadi dari hulu ke hilir karena informasi saling bertukar informasi baik dari penyedia bahan baku ataupun pada supplier. Nah, itu terjadi komunikasi atau informasi jadi bisa dari hulu dan ke hilir. Ada juga aliran uang atau dana. Nah, aliran uang atau dana ini sejenisnya terbalikan dari aliran material. Jadi aliran uang ini justru terbalik dari hilir ke hulu. Lalu kalau aliran material itu dari hulu ke hilir. Kalau aliran uang terbalik dari hal pertama tadi. Nah, ini ada proses pengiriman barang setelah dilakukan pemesanan bahan baku lalu akan dikirim kepada pemesan. Terus ada di sini ada struktur sederhana yang mana ada hulu dan hilir. Yang mana hulu itu ada supplier, manufaktur, distributor. Sedangkan hilirnya ada wholesaler, ada retail dan ada customer. Di sini ada aliran fisik. Aliran fisik itu berarti dari hulu ke hilir, yaitu material, produk, pengambilan, return. Sedangkan untuk aliran pembayaran itu dari hilir ke hulu, aliran pembayaran atau aliran uang ya. Terus ada aliran informasi, kapasitas, jadwal pengiriman, penjualan lainnya ya, bisa dari hulu dan ke hilir. Jadi ada beberapa isu penting yang terdapat pada SCM, itu adanya isu yang pertama adanya aliran atau aliran material atau produk adalah sesuatu yang kompleks. Terus ada munculnya SCM yang dibelakangi oleh perubahan dalam lingkungan bisnis. Ini maksudnya adalah karena situasi bisnis perusahaan di dunia itu selalu berubah-ubah dengan model-model dan metode-metode yang terbaru. Jadi harus bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Terus ada juga SCM yang mana pada hakikatnya adalah sinkronisasi dan koordinasi aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan aliran material atau produk, baik yang ada di dalam satu organisasi maupun antar organisasi. Itu ada beberapa isu penting yang terjadi pada arus SCM atau supply chain management. Baik, untuk yang selanjutnya itu penjelasan terkait slide yang berikutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Ipan. Untuk waktunya pada Ipan Nur Adiansa, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi SCM, diantaranya yaitu di sini ada menurut Lambert tahun 1998. SCM merupakan integrasi atas proses-proses bisnis dari penggunaan akhir melalui pemasok awal yang menyediakan produk, jasa, dan informasi yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Lalu yang kedua ada menurut Simchi Levy tahun 2002. SCM adalah
suatu kumpulan Menurut Simchi Levy tahun 2002, SCM adalah suatu kumpulan pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan secara efisien antara pemasok, perusahaan manufaktur, pergudangan, dan toko, sehingga barang diproduksi dan didistribusikan pada kualitas, lokasi, dan waktu yang benar, untuk meminimumkan biaya-biaya pada kondisi yang memuaskan kebutuhan tingkat pelayanan. Di sini ada ilustrasi supply chain sederhana. Pertama ada dari supplier, manufaktur, distribution center, wholesaler, reseller, dan end customer. Ya lanjut, di sini ada proses bisnis pada SCM. Di sini adalah proses-proses bisnis rantai pasok. Ada aliran informasi. Yang pertama itu dari pabrik, terus pelanggan, terus pengguna atau pelanggan akhir, terus ada pemasok level 1, pemasok level 2. Di sini ada manajemen hubungan pelanggan, manajemen pelayanan pelanggan, lalu ada manajemen permintaan, lalu ada pemenuhan pemesanan, terus ada manajemen aliran manufaktur, lalu ada manajemen hubungan pemasok, lalu ada pengembangan dan komersialisasi produk, lalu ada manajemen pengembalian. Nah, inilah aktivitas fisik pada SCM. Yang pertama, pengadaan, produksi, pendistribusian, penyimpanan, inventory, kontrol. Terus ada survei pasar, perancangan produk, dan layanan purna jual. Ini ada berikut fungsi manajemen SCM. SCM secara fisik mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan menghantarkannya ke pemakai akhir. SCM sebagai mediasi pasar, yakni memastikan bahwa apa yang disuplai oleh rantai suplai mencerminkan aspirasi pelanggan atau pemakai akhir tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 7. Prinsip SCM dalam merumuskan keputusan strategi, yaitu segmentasi pelanggan berdasarkan kebutuhannya. Yang kedua, sesuaikan jaringan logistik untuk melayani kebutuhan pelanggan yang berbeda. Yang ketiga, yaitu dengarkan sinyal pasar dan jadikan sinyal tersebut sebagai dasar dalam perancangan kebutuhan atau demand planning, sehingga bisa menghasilkan ramalan yang konsisten dan alokasi sumber daya yang optimal. Yang keempat, diferensiasi produk pada titik yang lebih dekat dengan konsumen dan percepat konversinya di sepanjang rantai supply. Yang kelima, kelola sumber-sumber supply secara strategis untuk mengurangi ongkos kepemilikan dari material maupun jasa. Yang keenam, kembangkan strategi teknologi untuk keseluruhan rantai supply yang mendukung pengambilan keputusan berhaki serta berikan gambaran yang jelas dari aliran produk, jasa maupun informasi. Yang ketujuh, adopsi pengukuran kerja untuk sebuah supply chain secara keseluruhan dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen akhir. Sini ada tahapan dalam SCM, yaitu yang satu, tahapan baseline atau dasar. Masing-masing fungsi bisnis seperti produksi dan pembelian melakukan aktivitas mereka secara sendiri-sendiri dan terpisah dari fungsi bisnis yang lain. Yang kedua, tahap integrasi fungsional, sekurang-kurangnya ada penggabungan antara fungsi-fungsi yang melakukan aktivitas hampir sama. Yang ketiga, tahap integrasi secara internal. Diperlukan pengadaan dan pelaksanaan perencanaan kerangka kerja. Yang keempat, tahap integrasi secara eksternal. Integrasi supply chain yang sebenarnya diperluas dengan supplier dan pelanggan. Di sini ada strategi utama dan kebijakan SCM. Yaitu ada strategi utama, sumber keunggulannya, dasar persaingannya, peran utama SCM. Strategi utamanya yaitu inovasi. Inovasi, sumber keunggulannya yaitu merek dan keunikan teknologi. Inovasi, dasar persaingannya yaitu inovasi produk. Nah, di inovasi ada peran utama SCM yaitu kecepatan waktu dan volume pasar. Strategi utama ada biaya. Sumber keunggulannya yaitu efisiensi operasi. Dasar persaingannya itu harganya murah. Peran utamanya SCM itu infrastruktur yang efisien dan murah. Untuk pelayanannya terbaik sesuai kebutuhan khusus konsumen, efisien produk awal dan fleksibilitas produk akhir, sistem komunikasi, mutu, kendalaan dan keamanan produk yang terkenal keandalannya, pengadilan mutu dan keamanan di sepanjang SCM.
Dalam kenyataan kita berhadapan dengan sebuah network atau jaringan, bukan sebuah rantai. Copry dan Mendeley 2001. P dan G. P dan G di sampingnya ada Walmart DC. Di Walmart DC ada Walmart Store ada Customer Wine Detergent, di bawahnya BG ada Plastic Producer, di bawahnya ada Camel Manufacture. E dan G di bawahnya ada Packing Company. Packing Company ada Paper Manufacture, sampingnya Paper Manufacture ada Timber Industry. P dan G di bawahnya ada Camel Manufacture. Perkenalkan, nama saya Alvarion Saputra. Ini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dibacakan terlebih dahulu oleh rekan saya. SCM pada Dell Computer. Ketika customer membeli secara online dari Dell Computer, supply chain yang terlibat yaitu pelanggan. Website Dell menerima order pelanggan, pabrik perakitan Dell dan pemasok Dell telah mendapatkan produk yang dipilih. Pelanggan memasukkan informasi order dan membayar. Customer dapat melihat pada website untuk mengecek status order selanjutnya. Dell's Assembly Plan memenuhi customer order. Dell Computer menerima komponen dari beberapa supplier dan memasuk produk melalui beberapa transportasi. Lalu ada tantangan SCM. Kompleksitas struktur supply chain. Ada dua, yaitu melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Dalam kurung bertentangan. Perbedaan bahasa, zona waktu, dan budaya antar perusahaan. Ketidakpastian dari permintaan, ketidakpastian pasokan, seperti lead time pengiriman, harga, kualitas bahan baku, dan lain-lain. Ketidakpastian internal. Di antara lain ada kerusakan mesin, kinerja mesin yang tidak sempurna, ketidakpastian kualitas produksi, dan lain-lain. Peran internet. Internet memungkinkan kolaborasi, koordinasi, dan integrasi dalam praktek di lapangan. Dengan adanya internet, pihak-pihak pada supply chain bisa membagi informasi serta melakukan transaksi dengan lebih cepat, murah, dan juga akurat. Informasi penjualan di supermarket atau retail akan mudah bisa dibagi dengan pihak-pihak yang berada di sebelah hulu supply chain dengan menggunakan internet. Aplikasi internet dalam konteks supply chain management yaitu ada dua. Yang pertama ada electronic procurement atau dalam kurung e-procurement. Yang kedua ada electronic fulfillment atau e-fulfillment. Ya baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan tentang electronic procurement. Yang pertama ada aplikasi internet untuk mendukung proses pengadaan. Yang kedua perusahaan otomotif seperti Volkswagen, General Motors, Daimler, Chrysler, dan sebagainya menggunakan e-procurement secara ekstensif untuk proses pengadaan bahan baku dan komponen item-item yang masuk ke dalam kelompok MRO, maintenance, repair, dan operations, seperti suku cadang, peralatan tulis kantor, dan sebagainya. Yang ketiga, dapat mendukung, ada dua contoh yaitu hubungan jangka pendek dan hubungan jangka panjang. Selanjutnya saya akan membacakan tentang electronic fulfillment. Fulfillment adalah pemenuhan pesanan pelanggan. Beberapa kegiatan yang termasuk proses fulfillment adalah: pertama, menerima order dari pelanggan. Pelanggan bisa memesan melalui email atau web-based ordering. Yang kedua, mengelola transaksi proses pembayaran. Yang ketiga ada manajemen gudang yang meliputi pengendalian persediaan produk dan kegiatan administrasi gudang secara umum. Yang keempat ada manajemen transportasi. Keputusan model dan rute transportasi termasuk di dalamnya. Yang kelima ada komunikasi dengan pelanggan untuk memberikan informasi status pemesanan, dukungan teknis, dan lain sebagainya. Yang keenam ada kegiatan reversi logistik yang berupa pengembalian produk ke bagian supply chain akibat pengembalian dari pelanggan.